tapi justru kedua orang tuanya sendiri malah jadi ahli neraka. Sekarang sebelum bicara dalilnya, kira-kira hati dan pikiran antum setuju nggak dengan pendapat itu? Nah, ini perlu kita bahas ya, berdasarkan dalil nakli dan dalil aklinya. Ya, ini bicara masalah tentang status ayah dan ibunda Rasulullah SAW. Apakah benar yang dituduhkan mereka itu, orang-orang yang tidak faham akan hakikat itu, bahwasanya ibunda, ayahanda Nabi kita yang tercinta adalah ahli neraka. Saya bicara ini berat sekali ya. Saya tidak kuat rasanya kalau mengatakan keduanya ahli neraka. Tapi ini perlu kita bahas ya, karena akidah, untuk membantah tuduhan-tuduhan keji tersebut. Qala al-Bajuri, telah berkata Imam al-Bajuri, salah satu ulama ya, Syekhul Masyayikh dari Al-Azhar University. Fa'al-haqqu, maka yang lebih pantas, fa'al-haqqu, maka yang lebih pantas, alladhi, di kitab antum titiknya 1 apa 2? Itu nun apa tak? Nun. Alladzi nulkillahu alaihi, yang mana Allah Ta'ala telah menyampaikannya kepada kita semua, anna abawaihi, bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, najiyani, selamat keduanya. Najiyani, selamat keduanya. Selamat artinya tidak menjadi ahli neraka. Najiyani, selamat keduanya, ala annahu, atas bahwasanya, qila, telah dikatakan oleh sebagian ulama, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ahyahuma, menghidupkan keduanya, menghidupkan ayahanda Nabi dan ibunda Nabi, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, hatta amana, sehingga keduanya beriman, bihi, kepada Nabi, summa amatahuma, kemudian Allah mewafatkan kembali keduanya. Perlu dicatat bahwa setelah kita bahas kemarin ya, ayahanda Nabi wafat ketika beliau berusia 2 bulan di kandungan. Sedangkan ibundanya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Sehingga beliau belum diangkat menjadi seorang rasul. Sudah wafat keduanya. Di sini ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah meminta kepada Allah agar kedua ayah ibunya dihidupkan di alam kuburnya. Dihidupkan kembali, ruhnya dikembalikan, lalu di dalam alam kuburnya itu keduanya beriman, bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Apakah ini hanya sekedar dongeng belaka? Dan begitu tuh mereka yang nuduh tuh. Nah, ini dalilnya. Li hadisin warada urida fi dzalika, berdasarkan hadis yang telah li hadisin warada fi dzalika, berdasarkan hadis yang telah datang pada hal tersebut, wa huwa, dan bermula hadis itu, ma ruwiya, hadis yang diriwayatkan an Urwata an Aisyah, dari Urwah dari Aisyah. Hadisnya dari Urwah dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu, memohon kepada Tuhannya, ayyuhyiya lahu abawaihi, agar Allah dapat menghidupkan baginya kedua orang tuanya. Rasul memohon kepada Allah agar sudi kiranya dapat menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Fa'ahyahuma, maka Allah pun menghidupkan keduanya. Fa'amana, maka beriman keduanya bihi, kepada Nabi. Summa amatahuma, kemudian Allah mewafatkan mereka kembali.
Saya tanya, pernahkah Allah menolak keinginan Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu, bahkan Siti Aisyah saja, beliau itu sampai terheran-heran kepada suaminya sendiri. Betapa Allah itu selalu memenuhi keinginanmu, wahai suamiku. Allah tuh sayang banget kepadamu. Sampai semua keinginanmu itu diberi oleh Allah. Sekarang Nabi ingin kedua orang tuanya dihidupkan agar bisa beriman, agar bisa masuk agama Islam. Karena kan wafatnya sebelum Nabi diangkat jadi Rasul kan. Maka Nabi ingin dihidupkan lagi supaya bisa bersyahadat. Kira-kira ini buat Allah mustahil nggak? Kira-kira Allah mau nggak mengabulkan hal ini? Yakin. Yakin saudara. Oh, kekasihnya yang minta. Kekasih yang minta. Ini hadisnya dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah. Dan ini bukan hal yang mustahil buat Allah. Wong yang sudah meninggal ribuan tahun saja dihidupkan lagi. Ya, bahkan nanti yang sudah jadi tulang belulang saja akan dihidupkan lagi sama Allah. Ya, apalagi ini ayah dan ibundanya Nabi. Atas permintaan Nabi pula. Masa iya ilok, kalau kata orang kampung asem, ilok gitu. Paham nih ya? Catat nih hadis baik-baik. Ya. Lalu qala As-Suhaili, berkata Imam As-Suhaili mengomentari hadis ini. Apa pendapat Imam Suhaili? Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Betul ya? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu ayyakhussa nabiyahu. Boleh bagi Allah. Lahu boleh-boleh saja bagi Allah. Ayyakhussa nabiyahu, mengistimewakan nabinya. Ya wong, Nabi itu kekasih Allah. Allah pula yang menciptakan Nabi. Kalau Allah ingin mengistimewakan nabinya, itu mah hak prerogatifnya Allah ya. Jangankan Nabi, yang bukan Nabi saja banyak yang diistimewakan. Betul nggak? Banyak hamba-hamba Allah yang diistimewakan padahal bukan Nabi. Apalagi ini seorang Nabi, apalagi Habibullah, kekasihnya Allah, afdalur rasul, ya, khairur rasuli, sebaik-baiknya rasul. Bima sya'a, sesuai dengan kehendak Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Ya, jadi boleh bagi Allah mengistimewakan nabinya sesuai dengan kehendak Allah daripada keutamaan Allah, terserah Allah. Wa yunaimu na'ama yunaimu wa yunaimu alaihi, dan memberikan nikmat kepada Nabi bima sya'a, sesuai kehendak Allah, min karomatihi, dari kemuliaannya Allah. Ya, terserah Allah. Jadi Imam Suhaili ini dari pendapat beliau ini, berarti menurut antum beliau ini sepakat atau tidak sepakat dengan hadis ini? Sepakat. Boleh komentarnya positif. Imam Suhaili ini ahli hadis ya, pakar hadis, dan beliau sepakat. Artinya beliau berkomentar yang positif tentang hadis ini, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah mengistimewakan nabinya, ketika Allah itu memberikan nikmat kepada nabinya dengan dihidupkannya kembali orang tuanya, itu hak Allah. Siapa yang menyegah Allah? Hah? Dan siapa yang larang-larang Allah? Ya, ada keterangannya ini kok. Ya. Cuman mereka itu hujahnya apa? Senjata mereka itu begitu. Karena kontennya ini, konten hadisnya baik sekali. Konten hadisnya mulia sekali dan sesuai harapan kita semua ya. Kita yang cinta Nabi dengan konten hadis barusan, seneng nggak? Gembira nggak kita? Gembira, bahagia kita ya. Orang tua Nabi syahadat, mengimani Allah dan Rasulullah. Kontennya bagus banget ini, isinya bagus banget. Tapi buat mereka, lagi-lagi apa? Dicari celah dari kualitas hadisnya. Yang mereka cari itu kualitas hadisnya, yang dicela kualitas hadisnya. Padahal kan hadis itu ya Allah, kalau masih diperdebatkan ulama sahih hasan dhaifnya, Allah, mereka itu nyerang dari kualitas hadisnya. Jadi mereka itu nggak terima hadis ini. Gitu. Ya, kalau buat kita nih yang cinta
kepada Nabi, Ahlul Bait Nabi. Ya Allah, dengan hadis ini girang, gembira kita orang tua Nabi kita selamat. Ya, iman. Tapi mereka, saya nggak tahu pola pikirnya ya. Yang mereka bahas itu apa? Kualitas hadisnya. Padahal yang punya hadis siapa? Rasul, sahibul hadis Rasulullah. Ente ngomentarin kualitas hadis, padahal ini lagi ngomongin orang tuanya yang punya hadis. Ya, ente lagi nyela nih orang tua yang punya hadis. Kalamnya sendiri, hadis itu kan kalam Nabi. Ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi. Ente membahas tentang kualitasnya. Kemana akal sehat? Baik, kita lanjutin. Waqad ansyada ba'duhum, dan telah membuat nasyid sebagian daripada ulama. Nasyid, ya, syair kata kita. Dan telah bersyair sebagian ulama min bahril wafir. Ya, pakai bahar wafir, nanti bahar wafirnya. Faqala, maka berkatalah ulama tersebut, haballahun nabiyya murida faddin ala faddin wa kana bihi ru'ufa fa ahya ummahu wa kadha abahu li imanin bihi fadlan munifah fasallim fal qadimu bidha qadirun wa in kana al hadisu bihi dhaifah. Haballahun nabiyya, Allah telah melimpahkan kepada Nabi. Allah telah melimpahkan anugerah kepada Nabi. Haballah, Allah telah melimpahkan anugerah kepada siapa? An-Nabi, kepada Nabi. Murida fadlin, karena Allah menginginkan anugerah kepadanya. Karena Allah ingin memberikan anugerah. Ala fadlin, di atas anugerah. Anugerah di atas anugerah. Buat Nabi mah anugerah di atas. Kalau buat kita anugerah, buat Nabi anugerah di atas anugerah. Anugerah kuadrat buat Nabi mah jelas saja lah kekasih Allah. Wa kana bihi ra'ufa, dan Allah itu kepada Nabi ra'ufa, penyantun. Ingat waktu Jibril teriak, waktu ayahnya Nabi wafat, ya Rasulullah, ya Allah, kini nabimu sudah jadi yatim. Kan gitu kata Jibril. Apa jawab Allah? Apa firman Allah? Sekarang akulah pelindung dan penolongnya. Berarti Allah itu sangat penyantun. Ya, penyantun kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada hambanya secara umum, khusus kepada Rasulullah. Kenapa? Dari Nabi belum lahir Allah sudah menjaga, menolong. Allah sudah menjaga dan menolong Rasulullah. Ya, sayang banget Allah kepada kekasih. Fa ahya ummahu, maka Allah menghidupkan ibunda Nabi, wa kadza abahu, begitupun menghidupkan ayah Nabi, li imanin bihi, agar dapat beriman kepada Nabi, fadlan, sebagai anugerah, munifan, yang mulia, sebagai anugerah yang mulia. Fasallim, maka selamatlah, fal qadimu bidza qadirun. Fasallim, maka pasrahlah, tunduklah, fal qadimu, maka al qadim, bidza qadirun, maka Allah yang al qadim itu yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuasaan. Fasallim maksudnya apa? Tunduk, menyerahlah. Maksudnya apa? Percayalah gitu sama hadis ini. Fasallim, menyerahlah engkau, wahai yang masih saja memperdebatkan ini. Fasallim, menyerah kau, tunduk kau, percayalah kau kepada yang masih mendebat-debat hadis ini. Wa in kanal haditsu bihi dhaifan, meskipun faktanya hadis tentang dihidupkannya kembali ayahanda dan ibunda Nabi itu adalah dhaif. Ingat, enggak semua hadis dhaif itu enggak boleh diamalin. Paham ya? Jangan alergi sama hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu enggak boleh diamalin, sepi amal kita. Antum enggak sadar barangkali banyak amaliah antum hadisnya dhaif. Jangan alergi sama hadis dhaif. Enggak semua hadis dhaif itu ditinggalkan, ada yang boleh diamalkan. Ini memang gara-gara hadis dhaif. Wah, hadis dhaif tuh jangan percaya. Dongeng itu. Masa iya orang mati dihidupin lagi? Bodoh. Dia enggak baca kisah kali. Nabi Isa hidupin orang mati. Nabi Isa itu. Ya. Nabi Uzair
Banyak kok kisahnya. Di Yasin aja kan bakal diceritain banyak hal tentang Allah menghidupkan yang telah mati. Cetek amat iman segitu. Masa dia kira Allah nggak mampu hidupin bapak ibunya Nabi? Allah, gitu kira-kira. Ini syair pertama nih. Syair berikutnya. Wala'alla hadzal hadis sahha, malah begini. Wala'alla, dan boleh jadi, dan kemungkinan besar, kalau la'alla ya, wala'alla, dan kemungkinan besar hadzal hadisu sahha, hadis ini sahih. Awas. Menurut siapa? Inda ahlil haqiqah, menurut ahli hakikat. Siapa ahli hakikat? Ulama al-arif billah, ulama-ulama yang sudah mukasyafah, ulama-ulama yang sudah musyahadah, ulama yang muqarabah bitorikil kasyfi, dengan metode kasyaf. Tahu kasyaf? Kasyaf itu merobek tabir gaib. Jadi gini saudara, ada sebagian ulama yang kalau bingung masalah status hadis, ini hadis sahih, doif, hasan, doif, apa maudhu nih hadis nih. Maka ada ulama yang bisa langsung nanya ke Nabi. Langsung nanya ke Nabi. Jangan salah antum. Jangan salah, banyak hadis yang didoifkan para pakar hadis tapi disahihkan sama ahli ma'rifat, ahli hakikat. Salah satu di antaranya adalah Imamuna al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini ulama ya, yang bisa menanyakan kualitas hadis langsung ke Rasulullah. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib, yang kita baca ratibnya Al-Haddad, salah satu daripada keturunan Nabi yang juga bisa nanya kepada Nabi tentang hadis langsung kepada Nabi. Dan itu nggak aneh, banyak ulama begitu. Cuman ada yang Allah tunjukin, dimasyhurkan, ada yang Allah umpetin. Jangan kaget ulama-ulama begitu, saudara. Mereka bisa nanya langsung. Nanyanya begini, ya Rasulullah, apakah hadis tentang dihidupkannya ayah dan ibunda Anda ini betul dari Anda? Begitu. Kata Rasul, "Na'am minni." Iya, itu hadisku. Gitu kira-kira dah kalau bahasa kitanya gitu. Nanya itu. Nah, ini hadis ini sahih menurut ahli hakikat dengan cara kasyaf, saudara. Nah, ini cara kasyaf ini nggak diterima sama ahli hadis karena nggak ada periwayatan hadis dengan cara kasyaf menurut ahli hadis gitu. Tapi menurut ulama hakikat mah bisa aja, antum aja yang belum bisa, gitu maksudnya. Antum belum bisa, anak udah bisa. Antum belum bisa nanya sama Rasul, anak udah bisa nanya langsung. Masya Allah. Bayangin coba antum dapatnya dari guru-guru antum, anak dari Rasulullah langsung. Coba itu, antum gimana mikirnya ya? Antum dari an kan gitu ya, dari guru saya, dari gurunya lagi, gurunya lagi. Ada ulama yang an Rasulillah langsung. Nah, ini termasuk hadis ini, saudara. Ya, kama asyara ilaihi ba'duhum, sebagaimana telah mengisyaratkan kepadanya sebagian ulama min Bahril Kamil. Ini syair lagi. Aikontu anna aban nabi wa ummuhum ahyahumar rabbul karimul bari hatta lahu syahida bi sidqi risalatin siddiq fatilka karamatul mukhtari hadal hadithu wa man yaqulu bi dha'fihi fahuwa dha'ifu anil haqiqati ari. Masya Allah, cakep banget ini. Aikontu, aku benar-benar yakin, kata pengarang syair ini. Ini ulama yang tadi tuh, ulama hakikat yang kasyaf ya, ngarang ini nih. Aikontu, aku benar-benar yakin, anna aban nabi, bahwasanya ayah nabi wa ummahu dan ibundanya, ahyahumar rabbul karimul bari, telah menghidupkan keduanya Tuhan yang maha mulia lagi maha mencipta. Satu. Hatta lahu syahida bisidqi risalatin, sehingga kepada Nabi mereka berdua bersaksi atas kebenaran risalah Nabi. Saddiq
benarkan itu. Shaddiq, benarkan itu, percayalah. Ya, fatilka karamatul mukhtar, maka hal itu adalah keramatnya Nabi yang terpilih. Ya, kemuliaan Nabi yang Nabi kita. Shaddiq, kata ulama ahli hakikat ini, shaddiq, percayalah kamu. Ya, jangan membantah hanya karena hadis ini statusnya dhaif. Kau tidak tahu hakikatnya, tapi ulama ini sudah tahu hakikat hadis itu. Hadzal haditsu, hadis ini, wa man yaqulu bi dha'fihi, dan barang siapa yang berucap dengan dhaifnya hadis ini. Nah, orang di sini bukan sembarangan ya, ulama berarti di sini. Yang bisa nentuin hadis dhaif itu ulama. Ulama, apalagi kalau ulama aja dibilang begitu tuh. Jadi ulama yang mendhaifkan hadis ini fahwa dhaif, maka sebenarnya dia itu lemah anil haqiqati, dari hakikat. Ari telanjang dari dia lemah ya dari hakikat. Ari dalam kondisi telanjang. Maksudnya telanjang apa? Telanjang dari hakikat. Telanjang di sini maksudnya dia nggak tahu apa-apa. Jadi disebut oleh ulama ini, siapapun ulama yang nyebutin hadisnya dhaif, sebenarnya orang itu sudah dhaif, lemah dari hakikat. Masya Allah, sindirannya luar biasa. Itu ulama loh ya. Gimana nih yang timbang ecek keblek tuh, ikut-ikutan doang nyela orang tua Nabi. Ya, lemah apa? Lemah syahwat ini. Ini lemah hakikat. Kenapa? Tidak ngerti ilmu hakikat. Tapi mereka yang sudah ngerti ilmu hakikat, gini loh. Orang yang belum tahu isinya durian pasti menyangka durian itu nggak enak. Bener nggak? Lihat kulitnya. Buah duri gede-gede banget. Ya nggak? Baunya nyenget. Durinya tajam-tajam banget. Apa enaknya tuh buah? Orang yang belum tahu isinya durian, dilihat kulitnya doang, pasti begitu nyangkanya. Tapi pas dia belah tuh durian montong, dia makan. Loh, kok beda sama kulitnya? Gitu kira-kira. Orang nggak tahu. Orang tahu kulitnya, nggak tahu dalemannya, nggak tahu isinya. Ya bicaranya kulit. Paham gak tuh? Tapi kalau orang yang tahu isinya, dia tahu kulit nggak? Orang tahu isinya, isi durian, tahu kulit durian nggak? Tahu. Lah sebelum masuk ke isinya, dia lewat kulit dulu. Betul nggak? Tapi kalau orang tahu kulit, belum tentu tahu isi. Tapi kalau orang udah tahu isinya, udah pasti tahu kulitnya. Ulama hakikat, ulama ahli hakikat sudah tahu, udah pasti ngerti ilmu hadis, ilmu kulit, ilmu syariat maksudnya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini pembahasannya singkat sekali sebenarnya ya. Cuman nanti saya punya kitab namanya Risalah Imam Suyuti, itu khusus ngebahas tentang dua orang tua Nabi. Itu kumpulan beberapa kitab jadi satu. Itu Imam Suyuti benar-benar ngebela tuh. Imam Suyuti itu imam yang ngarang kitab tafsir Jalalain. Beliau yang disebut-sebut ketemu Nabi 73 kali dalam kondisi sadar. Ngebela Nabi, beliau mati-matian. Ngebela orang tua Nabi mati-matian, sampai bikin risalah banyak tentang dalil-dalil tentang selamatnya kedua orang tua Nabi. Imam Suyuti. Mudah-mudahan kelak bisa kita baca kitab itu ya. Saya punya kitabnya itu. Yang Risalah Imam Suyuti. Bagus itu kitabnya. Nah, ini cuma sedikit sekali bahasannya. Tapi segini aja cukup buat kita ya. Cukup udah. Kalau antum yang imannya baik, yang cinta mahabbah kepada Rasulullah dan ahli bait Rasul, segini aja cukup udah. Kita nggak butuh banyak-banyak dalil. Karena cintaku nggak butuh dalil. Hah? Ya nggak? Aku nggak butuh, cintaku nggak butuh dalil. Cukup kubuktikan saja lah. Tak akan kuberikan dalil cintaku padamu. Akan kubuktikan dengan perbuatan. Biarkan mereka berkata 1000 kata cinta, tapi aku akan memberikan 1 juta rasa kepadamu. Gitu. Kamakola
tetangga sebelah. Masya Allah. Gitu ya, cukup lah buat kita. Baik. Nah segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Biar sedikit, yang penting masuk dalam hati sanubari ya, difahami, direnungi, diimani, dan diamalkan. Insya sampai jumpa di pertemuan berikutnya Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, sempat semuanya, senantiasa mengisi waktunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربا واستر لنا العورات وآمين الروعات ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تأسيس بي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قبول. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.